скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где никому не спится. Halo guys, welcome again to my channel. My name is F di bagian My Mystical Journey. Jadi khusus untuk video malam ini, gue nggak bakalan upload video explore gue ke tempat-tempat terbengkalai biasanya. Tapi khusus untuk malam ini, gue ingin membahas tentang mitos-mitos mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita, yang biasanya kita temuin atau bahkan kita gunakan setiap hari. Ternyata tanpa kita sadari, benda-benda yang sering kita pakai ini ternyata bagi beberapa masyarakat ataupun kebudayaan mempunyai kegunaan yang berbeda. Apa aja sih? Simak terus ya. Nah, untuk malam ini gue mau ngebahas salah satu benda-benda atau barang-barang yang sebenarnya selama ini sering banget kita pakai atau kita temuin, terutama di bagian dapur. Nah, khusus untuk barang yang satu ini biasanya digunakan sebagai penambah rasa atau penyedap rasa. Jadi kalau misalkan makanan itu kurang bumbu ini kayaknya kurang asin deh atau rasanya hambar gitu. Yap, kita bakal ngebahas soal garam. Kenapa sih soal garam? Karena si garam ini ternyata punya banyak manfaat selain untuk bahan bumbu dapur. Tapi menurut kebudayaan dan juga kepercayaan baik di negara kita, di masyarakat kita, ataupun di masyarakat di luar sana, ternyata garam itu mempunyai kelebihan yang lain. Apa aja? Kita simak yuk. Oke, jadi menurut info yang gue gali dari internet ataupun info yang gue dapatkan dari sepuh-sepuh yang berada di sekitar gue ataupun dari keluarga gue sendiri, bahwa karena kita adalah masyarakat Indonesia yang kebanyakan masih kental dengan kepercayaan dan juga adat istiadat dari nenek moyang. Jadi kegunaan si garam ini sudah dipercaya turun-temurun dari nenek moyang kita mempunyai satu hal yang bisa membantu kita untuk menjauhkan dari energi-energi yang negatif. Nah, sekarang kita mulai bahas dari sisi ilmiahnya dulu ya. Kita mulai bahas dari hubungannya sama gaib itu apa sih? Nah, karena berhubung kita di sini mau ngebahasnya soal yang gaib atau soal mistis, kita bahas soal mistisnya dulu. Dari sisi mistisnya, si makhluk gaib ini atau makhluk halus ini itu unsur yang tidak memiliki jasad. Jadi dia itu terbebas dari yang namanya molekul, atom, dan juga ikatan karbon. Tapi si makhluk halus ini mempunyai unsur gelombang. Jadi kita bisa menangkap keberadaan makhluk halus ini dengan menggunakan gelombang tertentu. Nah, untuk penjelasan ilmiah yang lainnya adalah makhluk halus ini mempunyai gelombang yang positif. Dan bumi kita pun ternyata mempunyai gelombang yang positif. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum Coulomb atau hukum yang kita dapatkan dari ilmuwan fisika yang terkenal, kalau misalkan gelombangnya sama-sama positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka mereka akan bertubrukan atau nggak bisa jadi nyatu kayak gini gitu loh. Makanya kalau secara ilmiahnya, karena si makhluk halus ini gelombangnya positif, bumi juga positif, makanya nggak bisa jadi satu. Jadi ya nggak kelihatan. Oke, sekarang setelah ngebahas soal si makhluk halusnya, sekarang kita bahas soal ilmiah yang didapat dari si garam. Untuk garam itu sendiri ternyata mempunyai muatan yang positif dan juga negatif. Jadi artinya dia netral karena positif dan negatifnya itu sama. Yang dikenal juga bisa menetralisirkan yang negatifnya gitu loh. Jadi si garam ini juga sering disebut, kalau kita sering dengar, adalah penetral. Oke, sampai pada penjelasan ilmiah tadi, sekarang kita bakal masuk ke intinya. Inti dari yang mau kita bahas hari ini adalah kegunaan garam
atau mitos-mitos garam yang selama ini mungkin belum kita tahu ataupun mungkin teman-teman sebagian udah pada tahu. Cuman di sini kita akan bahas lebih dalam ya. Oke, yang pertama adalah di Indonesia sendiri, di masyarakat kita, terutama di daerah Jawa dan juga di daerah Sumatera gitu loh. Intinya daerah-daerah yang masih mempunyai kepercayaan kental terhadap kebudayaan dari nenek moyang yang turun-menurun, dipercaya bahwa garam itu sendiri bisa menghindarkan kita dari energi yang negatif. Nah, gimana sih cara pemakaiannya? Gue akan cerita dulu soal yang gue ya. Kalau gue sendiri dikasih tahu sama sesepuh atau orang tua gue bahwa kalau misalkan kemana-mana tuh, apalagi gue newbie explore ya, maksudnya untuk menjalani hobi gue yang baru sebagai vlog horor ini atau konten horor ini adalah hobi baru yang benar-benar masih newbie, jadi gue harus punya minimal gue harus punya kayak pegangan gitu. Pegangannya di sini dalam hal apa? Ya hal-hal yang mungkin kita anggap itu adalah mitos tapi dipercaya sama bokap-nyokap gue, sama nenek gue itu sebagai penjaga gitu loh. Jadi sering banget mereka ngingetin gue bahwa kalau emang kamu mau explore, sebelum explore tolong deh kamu jilat dulu garam gitu loh. Nah biasanya gue membiasakan karena gue sendiri, gue pribadi gue masih mempercayai hal itu ya gitu loh. Karena gue masih menuruti adat istiadat ataupun apa yang nenek moyang atau leluhur ajarkan gitu loh. Jadi biasanya gue kalau misalkan sebelum explore itu pasti udah nyiapin garam di tempat yang kecil kayak gini nih. Nah ini nih, ini sebenarnya bekas tempat bedak ya, tapi udah gue bersihin, udah gue cuci. Jadi gue simpan di sini, kelihatan ya. Nah, ini jadi biasanya kalau misalkan sebelum gue explore nih, gue menjalani apa yang nyokap, bokap, atau nenek gue saranin. Jadi sebenarnya sih nggak usah banyak-banyak. Paling gue cuman segini nih. Teman-teman bisa lihat ya. Ini segini. Nih segini. Cuman dijilat aja gitu. Gunanya buat apa? Ya itu tadi, kalau menurut kepercayaan nenek moyang, gunanya supaya kita itu terhindar dari energi-energi negatif. Kayak misalkan gue kalau mau explore, misalkan kita tahu ya namanya tempat terbengkalai atau bangunan terbengkalai atau apalah yang bersentuhan dengan goib itu, pasti kan kita selalu mungkin ada yang mengalami, ada yang enggak. Dan kita itu dipercaya si garam ini bisa nyingkirin mereka gitu loh. Maksudnya kalaupun ada mereka nggak bisa ngedeketin kita. Nah itu salah satunya itu. Jadi secara globalnya si garam ini kalau menurut orang tua gue atau menurut masyarakat yang masih mempercayainya, itu bisa menjauhkan kita dari energi negatif. Ibaratnya buat proteksi diri kita sendiri. Itu adalah salah satunya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan yang kedua. Gimana sih cara pemakaiannya? Biasanya bagi orang-orang yang masih mempercayai bahwa si garam ini mempunyai kekuatan untuk bisa mengusir aura negatif, si garam beriodium ini yang biasanya sudah didoakan dulu, baik itu oleh pemuka agama ataupun oleh orang-orang pintar. Orang-orang pintar di sini maksudnya ini ya, orang supranatural ya, gitu loh. Praktisi supranaturalnya itu sudah didoakan dulu garamnya, baru si garamnya ini ditaruh di sudut-sudut rumah yang dianggap mempunyai energi negatif. Misalkan contoh rumah kalian nih, perasaan di dekat kamar mandinya pojokannya agak-agak keeng itu maksudnya agak-agak gimana ya, agak-agak bikin merinding gitu, atau kayak ada kita ngerasa sesuatu yang aneh, nanti itu ditaruh di pojokan ataupun bisa ditaburin di sudut-sudut rumah. Jadi pemakaiannya kayak gitu tuh, kalau menurut info yang gue baca dan selama ini yang gue perhatiin sih seperti itu emang juga yang sudah terjadi ya gitu loh. Jadi kayak gitu, itu salah satu kegunaannya atau cara penggunaannya yang biasa dilakukan di masyarakat kita. Nah selain itu
Masuk lagi, ada lagi yang masih kuat mempercayai bahwa si garam ini mempunyai energi yang cukup luar biasa untuk menghalau aura negatif adalah kalau di kepercayaan tertentu juga ada. Misalkan contoh untuk di kepercayaan Nasrani, biasanya dikenal dengan nama air suci. Mungkin Nasrani bagi yang umat Katoliknya mungkin tahu air suci itu apa ya gitu loh. Jadi untuk pembuatan air suci itu sendiri ternyata setelah gue baca di internet itu ada campuran larutan garamnya juga. Makanya kalau misalkan teman-teman pernah nyoba jilat iseng gitu nama air suci, itu pasti bakal ngerasain yang namanya nggak asin banget, tapi mungkin jatuhnya ke asin-asin agak-agak anyep lah gitu. Tapi dia ada unsur asinnya. Nah itu air suci sendiri itu dibuat dari larutan garam gitu, dan tentu aja prosesnya didoakan dulu oleh si pendetanya atau si pastornya. Nah, kepercayaan yang kedua adalah yang gue baca dari internet adalah kepercayaan agama Hindu. Untuk di agama Hindu sendiri, kalau kita mempersembahkan garam kepada dewa, maka dipercaya dewa akan memberikan kita kebaikan dalam hal umur yang panjang, terusnya kita jadi sehat, segala sesuatu hal yang baik. Nah, itu salah satu hal yang dipercaya di salah satu atau di masyarakat kita gitu loh. Nah, setelah kita ngebahas manfaat atau mitos si garam ini di masyarakat kita sendiri, sekarang kita akan beralih ke masyarakat di luar Indonesia atau di luar negeri. Nah, ternyata di luar negeri pun masih dipercaya juga. Ada beberapa negara atau bahkan di negara barat pun si garam ini itu ternyata masih dianggap sakral. Nah, sebenarnya yang gue nggak nyangka sih ya, gue tuh seneng banget nonton yang namanya film seri itu Supernatural. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu bisa udah tahu ya, yang si Winchester Family, Winchester Brother, si Sam and Dean ini diceritakan bahwa mereka itu ya harus terima nasib pekerjaan mereka ya kayak semacam Ghostbuster gitu loh. Semacam Ghostbuster. Dan gue selalu melihat bahwa mereka itu dalam menghalau energi negatif, entah itu setannya, entah itu si iblisnya, entah itu apalah, mereka selalu menggunakan garam. Dan mereka itu biasanya bawa garam tuh yang dalam gentongan gede atau dalam satu dirijen itu langsung dibuat kayak semacam pentagram itu yang bentuknya kayak bintang itu. Nah, itu mereka buat lingkaran itu dengan menggunakan garam itu. Dan kalau gue perhatiin, kenapa mereka membuat itu buat ngeproteksi diri mereka. Jadi mereka berdiri di dalam lingkaran itu, terusnya dilingkarin sama si garamnya ini. Dan kalau di film itu dipercaya si makhluk halus itu, mau itu setan, jin, iblis, ataupun penyihir, mungkin penyihir yang hitam ya, atau penyihir gelap gitu, mereka nggak akan bisa mendekati kita gitu loh. Artinya ada batasan di situ, ada proteksinya di situ, si garamnya itu yang dipercaya. Atau mungkin pernah ada adegan di mana si Winchester Brother ini nabur garam ke seluruh sudut ruangan yang ada supaya menghalau si makhluk-makhluk yang negatif itu untuk masuk. Di situ juga ada. Tadinya gue pikir itu cuman adegan di film doang, tapi setelah gue gali informasinya ternyata ya itu emang masih berlaku di sana gitu loh. Memang masih berlaku. Si garam itu emang bener-bener dianggapnya itu bisa menghalau energi-energi negatif. Dan ya gak nyangka aja sih gitu loh. Dan ternyata gue pikir cuman kebudayaan dari kita aja yang dari nenek moyang kayak gitu, tapi di sana pun ternyata masih menggunakan juga gitu loh. Selain di negeri barat itu, kita beralih misalkan ke negeri Jepang. Di negeri Jepang sendiri, di kepercayaan Shinto, itu garam juga dianggap untuk menghalau energi negatif. Contohnya sering dipakai oleh pegulat sumo. Pegulat sumo itu sebelum mereka mulai pertandingan, mereka ada ritual di mana mereka itu saling melemparkan garam ke cincin yang di tengah-tengah itu tuh.
Jadi kan kalau sumo itu kan ada lingkarannya ya, dan si sumonya itu berdiri di situ dan mereka ada ngelempar garam itu gunanya untuk menghindari hal-hal negatif apapun yang terjadi gitu loh. Yang bersifat negatif itu jangan sampai terjadi. Sedangkan kalau di Timur Tengah sendiri ada kepercayaan atau ritual di mana kalau kita habis mengunjungi makam, mau kita habis ziarah, intinya kita habis mengunjungi makam lah, mau yang baru meninggal ataupun kita sekedar ziarah, itu mereka mempunyai kebiasaan untuk melempar garam ke belakang mereka dengan tujuan supaya yang ada di makam itu nggak ngikutin mereka, makhluk-makhluk yang ada di makam itu tidak mengikuti mereka sampai ke rumah. Oke, di Mesir kuno dulunya si garam ini disimbolkan sebagai kehidupan yang kekal, entah untuk kutukan ataupun untuk kematian. Dan biasanya sering ditemukan di acara penguburan atau kalau di Mesir ini kita sering kenal istilah mumifikasi. Pada awalnya mumifikasi itu terdiri bahan-bahan dasarnya itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah campuran garam, yang kedua soda kue, yang ketiga adalah soda abu. Tiga-tiganya ini biasa disebut oleh orang Mesir adalah natron. Kenapa dikasih nama natron? Karena bahan-bahan ini diambil dari salah satu sungai kering yang ada di daerah yang bernama Netrun. Dan campuran ini biasanya disebut juga dengan Nechrai atau di garis miringnya adalah garam ilahi karena biasa digunakan untuk melindungi tubuh orang mati atau yang biasa kita kenal juga disebut proses pengawetan atau mumifikasi. Dan seperti yang kita tahu bahwa bangsa Mesir kuno adalah bangsa yang pertama kali menggunakan garam untuk proses pengawetan jenazah atau mumifikasi itu sendiri. Dan selanjutnya di beberapa bangsa Eropa dipercaya bahwa zaman dulu di bangsa Eropa itu garam itu dilambangkan sebagai simbol kekekalan. Makanya ada suatu ritual atau kepercayaan di bangsa Eropa zaman kuno. Kalau misalkan kita diberi garam oleh seseorang, misalkan oleh teman kita ataupun oleh orang-orang yang kita anggap kerabat, maka itu akan melambangkan bahwa persahabatan kita itu akan kekal. Jadi pantang bagi mereka untuk menjatuhkan garam yang berada di meja makan. Karena artinya kalau sampai kita sengaja menjatuhkan itu, artinya kita memutus si pertemanan itu. Ya, kepercayaannya kayak gitu sih ya. Kalau misalnya itu namanya, kalau kita nggak sengaja gimana, masa sih gitu loh. Tapi ya menurut info yang gue gali adalah seperti itu gitu loh. Kalaupun ternyatanya si garam itu jatuh, mereka percaya bahwa ada kehadiran iblis di situ. Oke teman-teman, jadi sampai di sini pembahasan kita mengenai garam. Jadi kesimpulan yang kita ambil adalah bahwa si garam ini ternyata selain sebagai bumbu dapur, ternyata mempunyai efektivitas yang lain, baik dipercaya oleh masyarakat kita sendiri ataupun di luaran sana, di negeri-negeri yang lain. Ternyata mereka juga mempunyai kepercayaan yang hampir sama dengan kita, bahwa garam itu bisa menghalau energi negatif. Intinya adalah seperti itu. Mau percaya atau enggak, semuanya tergantung sama teman-teman sendiri. Karena apa yang gue infoin di sini juga diambil dari kepercayaan yang turun-temurun juga sih, yang dari nenek moyang gitu loh. Dan sebagai seorang lady ghoster yang newbie, gue rasa sih ini hal yang menarik untuk diangkat ya. Siapa tahu ini nanti bisa berguna di saat teman-teman mau coba-coba explore ke tempat yang angker. Kalau misalnya teman-teman takut, ini sih boleh juga gitu loh. Nah, tapi sebenarnya itu semua balik lagi sih ke teman-teman. Mau percaya mau enggak silahkan. Yang positifnya diambil, yang negatifnya jangan diambil. Dan kalian sudah besar, sudah pada dewasa, bisa memisah sendiri lah, bisa memikirkan sendiri gitu loh. Dan mungkin ini bisa jadi bahan diskusi juga buat teman-teman, misalkan nanya ke orang yang lebih tahu, mau itu nanya ke
ke pemuka agama teman-teman sendiri sesuai dengan kepercayaannya sendiri, atau mungkin nanya langsung ke neneknya kalau misalkan neneknya masih ada, itu boleh juga loh ditanyain. Karena ya gue sendiri hidup di zaman ini pun gue masih ada mempercayai dan menjalani sebagian apa yang leluhur gue dulu lakonin gitu loh. Oke deh, jadi sebelumnya terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bisa menghibur dan ada manfaatnya buat kalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan share supaya info ini bisa dibagiin juga ke teman-teman yang lain. Oke, kalau gitu thank you for watching dan see you in the next video. Bye. Oke guys, terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Dan see you in the next videos. Bye.